Salam saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, dimanapun saudara berada, damai sejahtera dari Allah melimpah dalam hidup saudara semua. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kasih setiamu yang menyertai kami. Saat ini kami mau mendengar firman-Mu. Biarlah Roh Kudus Tuhan menolong kami untuk mengerti akan firman-Mu. Demi nama Yesus, amin. Firman Tuhan dari Kejadian 27 ayat 1 sampai 13. Ketika Ishak sudah tua dan matanya telah kabur sehingga ia tidak dapat melihat lagi, dipanggilnyalah Esau anak sulungnya, serta berkata kepadanya, "Anakku," sahut Esau. "Ya Bapa." Berkatalah Ishak, "Lihat, aku sudah tua, aku tidak tahu bila hari kematianku. Maka sekarang ambillah senjatamu, tabung panah dan busurmu, pergilah ke padang, dan burulah bagiku seekor binatang. Olahlah bagiku makanan yang enak, seperti yang kugemari. Sesudah itu bawalah kepadaku, supaya ku makan, agar aku memberkati engkau sebelum aku mati." Tetapi Ribka mendengarkannya ketika Ishak berkata kepada Esau anaknya, setelah Esau pergi ke padang memburu seekor binatang untuk dibawanya kepada ayahnya. Berkatalah Ribka kepada Yakub anaknya, "Telah kudengar ayahmu berkata kepada Esau kakakmu, bawalah bagiku seekor binatang buruan, dan olahlah bagiku makanan yang enak, supaya ku makan, dan supaya aku memberkati engkau di hadapan Tuhan sebelum aku mati. Maka sekarang, anakku, dengarkanlah perkataanku seperti yang kuperintahkan kepadamu. Pergilah ke tempat kambing domba kita, ambillah dari sana 2 anak kambing yang baik, maka aku akan mengolahnya menjadi makanan yang enak bagi ayahmu, seperti yang digemarinya. Bawalah itu kepada ayahmu, supaya dimakannya, agar dia memberkati engkau sebelum ia mati." Lalu kata Yakub kepada Ribka ibunya, "Tetapi Esau, kakakku, adalah seorang yang berbulu badannya, sedang aku ini kulitku licin. Mungkin ayahku akan meraba aku, maka nanti ia akan menyangka bahwa aku mau memperolok-olokkan dia. Dengan demikian aku akan mendatangkan kutuk atas diriku dan bukan berkat." Tetapi ibunya berkata kepadanya, "Akulah yang menanggung kutuk itu, anakku. Dengarkan saja perkataanku. Pergilah, ambil kambing-kambing itu." Saudara-saudaraku mulia yang dikasihi Tuhan, tema kita setiap anak istimewa. Dari pembacaan firman Tuhan yang baru saja kita dengar, dikisahkan keluarga Ishak dan Ribka. Ketika usia Ishak sudah uzur, dia memanggil anak sulungnya Esau. Ishak yang sudah menjadi tua, rabun, dan tubuh yang bergemetaran, berencana akan mencurahkan berkat suci kepada anak sulungnya. Tetapi Ribka yang sempat mendengarkan apa yang disampaikan Ishak kepada Esau, kemudian secepat kilat Ribka bertindak untuk mengalihkan berkat dari Esau kepada Yakub, putra tersayangnya. Motivasi ini membuat Ribka merancang
suatu penipuan yang akan menyakiti hati suaminya dan Esau anak sulungnya. Singkat kata, dengan bimbingan Ribka, Yakub berhasil menipu ayahnya untuk mendapatkan berkat yang tersedia bagi seorang anak sulung. Mengapa Ribka merancang penipuan itu? Alkitab menjelaskan yang pertama bahwa Ishak sayang kepada Esau dan Ribka kasih kepada Yakub dalam Kejadian 25 ayat 28. Dan yang kedua, mungkin Ribka mengingat nubuat yang Tuhan berikan kepadanya tatkala ia sedang mengandung anak kembar itu. Ribka menyadari bahwa berkat anak sulung memang harus jatuh ke tangan Yakub dalam Kejadian 25 ayat 22 sampai 26. Apapun motivasi Ribka, yang pasti perbuatan menipu tetap tidak bisa dibenarkan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, bahwa kita tahu dari keluarga Ishak dan Ribka, Esau dan Yakub tumbuh menjadi dewasa dengan bakat dan talenta masing-masing. Esau gemar berburu, sementara Yakub memilih di rumah untuk bercocok tanam dan beternak. Mestinya mereka berdua bisa saling melengkapi, namun sangat disayangkan Esau dan Yakub memiliki persaingan dalam hal ingin memiliki berkat yang paling banyak. Belum lagi ditambah perlakuan kedua orang tuanya yang sangat membeda-bedakan kasih di antara mereka berdua. Ishak lebih mengasihi Esau dan sangat menyukai masakan binatang buruannya, sedangkan Ribka menyayangi Yakub. Kondisi ini tanpa disadari semakin memperuncing persaingan kedua bersaudara ini. Berkat Allah yang seharusnya sungguh-sungguh hadir sebagai rahmat Allah malahan menjadi penyebab malapetaka, perpecahan, dan dendam. Saudara-saudaraku mulia yang dikasihi Tuhan, tema kita setiap anak istimewa. Kita ketahui bahwa seorang anak berada di dunia ini bukan karena keinginannya sendiri, tetapi semua karena rencana dan kehendak Tuhan semata. Itulah sebabnya Tuhan sendiri yang membentuk dan menenun mereka sejak dalam kandungan ibunya. Mulai dari warna kulit, sifat atau ciri-ciri lainnya. Meskipun demikian, bukan berarti anak itu sempurna. Ia memiliki juga kekurangan. Namun kita sebagai orang tua tidak boleh menyepelekan mereka. Banyak orang tua yang tidak melihat anak-anaknya dari sudut pandang Allah. Akibatnya, orang tua suka berlaku kasar terhadap anak atau bertindak tidak adil, juga tidak memperlakukan anak-anaknya dalam kasih yang sama. Seringkali para orang tua tidak mampu melihat potensi yang ada di dalam diri anak-anaknya, padahal Tuhan telah memperlengkapi mereka dengan talenta dan karunia masing-masing. Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa anak-anak mendapat tempat istimewa di hati Tuhan. Dalam Mazmur 127 ayat 3-4 dikatakan, anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah, seperti anak-anak panah di tangan pahlawan,
Demikian anak-anak pada masa muda. Oleh karenanya, Tuhan menghendaki agar para orang tua termasuk kita, sebagai ibu apalagi, harus mengasihi, mendidik anak-anak kita dengan penuh kasih. Hadirnya anak dalam sebuah keluarga merupakan anugerah Allah. Setiap anak yang lahir membawa berkat tersendiri. Karena itu setiap orang tua sepatutnya bukan hanya merawat, membesarkan anak, tapi juga memberikan kasih serta perhatian yang adil kepada anak-anaknya. Memang anak-anak kita tidak semua sama kepribadiannya, juga talenta ataupun potensi yang ada padanya. Tetapi hendaklah perlakuan kita harus tetap memperhatikan keadilan dan kasih yang sama yang harus kita berikan kepada mereka. Sebab setiap anak yang dianugerahkan Tuhan kepada kita adalah anak yang diciptakan secara unik dan istimewa oleh Tuhan. Selain itu, orang tua juga harus menjadi contoh dan teladan bagi anak-anaknya, khusus dalam hal menghidupi kebenaran firman Tuhan dalam perilaku keseharian. Terlebih menjadi teladan dalam memperlakukan setiap pribadi, siapapun itu, termasuk memperlakukan anak-anaknya dengan kasih yang sama. Tuhan membentuk institusi keluarga supaya setiap anggota keluarga dapat merasakan kehadiran Allah di tengah-tengah mereka. Tuhan juga menjadikan setiap keluarga orang percaya sebagai bagian dari karya agungnya. Hal itu dapat tercapai apabila anggota keluarga menerima satu sama lain dengan cinta kasih dan ketulusan. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga yang sudah melawat kami dengan firman-Mu, mengajar kami sebagai orang tua, sebagai ibu, untuk dapat mendidik, bahkan membesarkan anak kami dengan cinta kasih-Mu, dengan memperlakukan mereka adil. Itulah yang Tuhan kehendaki dari kami orang tua. Tolonglah kami Tuhan untuk mewujudkannya. Demi nama Yesus, amin. Salam saudara-saudaraku, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.